Selamat datang di Putra, podcast Gelora Cipta Menggelora. Kenalin, nama aku Vincent, aku dari Teknik Sipil Unsur tahun 2022, dan aku yang akan menjadi moderator pada hari ini. Oke, buat podcast perdana kali ini, mungkin kita nggak akan bahas yang berat-berat dulu ya. Dan buat podcast perdana kita kali ini, kita juga dapat studio baru nih. Nah, studio baru yang keren ini tuh sebagai bentuk kolaborasi kita dengan Pak NH. Ini bisa dilihat ada NH Podcast, keren banget gila. Nah itu tuh kalian mungkin bisa cek aja langsung ya di YouTube Pak NH, dia bikin podcast juga di sana dan podcastnya pasti seru-seru kok. Mungkin bisa kalian cek, kalian tonton, kalian like, subscribe dan lain-lain lah, terserah kalian. Yang penting ditonton dulu aja. Nah oke. Mungkin daripada berlama-lama lagi langsung kita panggil aja bintang tamu kita kali ini, yaitu ada orang-orang penting dari BMFT Unsut nih. Perkenalkan Mas Kinan dan Mas Alta. Halo Mas Kinan dan Mas Alta, kabarnya baik? Ya, kabarnya alhamdulillah puji Tuhan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah aku pun juga sama. Kita sendiri gimana nih kabarnya? Aku juga puji Tuhan lagi baik-baik aja, ya lagi sehat lah. Kesibukannya gimana akhir-akhir ini? Sibuk gak ya Mas Kinan sama Mas Alta? Kalau dari aku sendiri sih kesibukannya ya sibuk BEM, sibuk akademik juga kebetulan lagi padat juga. Jadi ya agak lumayan lah. Ya layaknya seorang mahasiswa yang ikut berorganisasi lah. Ya, ngerti. Tapi dinikmatin nggak kesibukannya tuh? Apa tetap ada kayak, aduh susah banget nih kayak gini? Kalau dari aku sendiri ya tentu dinikmatin. Karena kenapa? Mungkin dengan aku ikut organisasi ini juga jadi salah satu langkah strategis yang aku ambil agar aku bisa coba meluapkan gitu. Jadi meluapkan kesibukanku di akademik buat aku bisa ya bercengkrama, aku bisa berdiskusi sama teman-teman dari BMFT Unsut itu sendiri. Kalau dari Mas Kinan gimana Mas? Kalau dari aku pastinya menikmati gitu karena periode baru, orang baru ada di lingkungan orang-orang yang istilahnya paling dekat sama kita, selalu berinteraksi setiap harinya, selalu kumpul, selalu main, selalu diskusi apapun itu pastinya selalu dinikmati gitu. Meskipun banyaknya kegiatan padat kita mau di akademik ataupun organisasi, ya kalau misalkan sama orang-orang kita sayang, kita nikmatin nggak sih? Bener banget. Tapi buat akademik tetap aman ya? Alhamdulillah. Oke, keren. Oke, buat Mas Kinan sama Mas Alta, aku mau nanya-nanya nih tentang BMFT Unsut nih. Boleh ya? Boleh. Oke. Aku mau nanya nih, kan tiap kabinet tuh namanya beda-beda ya pasti ya? Tuh. Buat nama kabinet tahun ini tuh apa dan kira-kira itu ide siapa sama filosofinya itu apa? Bikin namanya itu. Boleh mungkin dijawab? Oke, buat nama kabinet yang kita usung untuk mungkin BMFT Unsut periode 2024 ini, nama kabinet yang aku dan Kinan usung adalah Kabinet Gelora Cipta. Jadi kenapa kita mengusung Gelora Cipta? Karena mungkin Gelora Cipta ini juga menggambarkan sebuah semangat gitu. Gelora, sebuah semangat yang merepresentasikan bahwasannya kita ingin dari semangat itu bisa dituangkan ke dalam prestasi-prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang menciptakan suatu dampak yang bermanfaat gitu, baik itu untuk mahasiswa ataupun untuk masyarakat. Nah mungkin buat idenya bisa dijelasin sama Mas Kinan. Oke, sebenarnya itu ceritanya agak panjang, jadi berhubung mendekati gitu akhir periode sebelumnya, ya aku sama orang ini khususnya tuh selalu istilahnya bermalam bersama lah gitu. Bermalam bersama, oke. Kok khusus banget ya? Bermalam bersama tuh istilahnya kita ngabisin all night itu berdua, kita diskusiin terus dan sebagainya gitu. Maka tadi adalah tercetusnya kan Gelora Cipta. Sebenarnya tuh awalnya tuh diawali dengan ciptanya dulu gitu. Ciptanya dulu sebelum ada Gelora gitu. Tapi apa sih yang istilahnya bisa menambahin untuk cipta ini gitu? Kita tuh mau menciptakan apa gitu di periode baru ini, di kabinet baru kita ini gitu. Jadi tadi yang aku udah jelasin, adanya semangat gitu, yang istilahnya kita bisa ciptakan yang nantinya berdampak untuk mahasiswa dan masyarakat luas gitu. Kemudian pencetusnya itu aku sendiri. Oh, pencetusnya Mas Kinan berarti. Ya. Keren. Kalian juga
Jangan lupa semangat ya yang nonton ini ya. Gelora tadi kan. Bener kan Mas? Gelora ya? Benar. Nah, oke, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan ada Gelora Cipta. Berarti kayak menciptakan sesuatu gitu kan? Iya. Oke, hal yang baru di kabinet tahun ini tuh apa? Kira-kira. Oke, untuk hal yang baru ya. Hal yang baru yang mungkin ada di tahun ini adalah mungkin yang paling kelihatan itu adanya penambahan atau perubahan struktural. Perubahan struktural yang mungkin ya kita ada menambah satu kementerian baru yang ada di BMFT Unsut ya. Itu kita coba adakan Kementerian Minat dan Bakat karena memang ketika kita berdiskusi pada waktu itu memang kita melihat gitu bahwasannya potensi-potensi atau mungkin event-event itu perlu kita akomodir dengan baik. Makanya kita coba untuk adakan Kementerian Minat dan Bakat ini. Dan secara struktural dari fungsi Kemenkoan pun kita coba rubah gitu. Jadi pada tahun ini kita ada 4 Kemenkoan. Ada integrasi sumber daya kabinet, relasi dan publikasi, pengembangan mahasiswa dan juga advokasi sosial politik dan masyarakat. Mungkin itu perbedaan yang kelihatan gitu ya, yang dilihat oleh mungkin teman-teman KBMFT juga gitu untuk di periode ini karena adanya perubahan itu. Buat minat bakat tuh prokernya apa aja Mas kalau boleh tahu Mas? Oke, kalau buat Kementerian Minat dan Bakat gitu, itu kita yang pasti karena kita ubah untuk ngefokuskan tupoksi dari setiap kementerian, makanya ada minat bakat ini, makanya di Kementerian Minat Bakat itu ada program kerja AIF atau disingkatnya Fakultas Teknik. Yang konser ya berarti ya? Iya. Iya. Sorry. Kalau tahun lalu menuju apa konsernya? Aduh, tahun lalu itu ada Diauhau. Diauhau. Ya. Yang nyanyi apa ya? Biarkan aku. Oke. Kalau tahun ini belum disepil ya? Aduh, belum bisa Belum bisa disepil, aduh. Doakan yang terbaik saja. Nonton ya tapi ya pasti ya. Anak-anak FT harus nonton lah. Oke, lanjut boleh. Oke, terus program kerja yang kedua itu ada pentas kreasi, kemudian ada PWST, ada lingkar-lingkar, dan ada pendelegasian lomba lah, istilahnya itu buat agenda kerjanya. Agenda kerjanya pendelegasian lomba. Kalau PWST itu yang lomba antar jurusan itu ya? Betul sekali. Ya. Kalau yang apa tadi setelah PWST? Pentas kreasi. Pentas kreasi itu apa ya? Aku juga belum tahu. Nah, pentas kreasi itu sebenarnya pernah dilaksanain dan dilakuin itu di 2 periode sebelumnya gitu. Tapi itu bukan menjadi sebuah program kerja, tapi itu rangkaian acara dari Pisatalis ini sendiri. Tapi untuk periode ini kita jadikan itu program kerja yang dimana itu sasarannya adalah teman-teman mahasiswa baru. Karena minat dan bakat ini istilahnya tupoksi kementerian adalah mewadahi dan istilahnya mengembangkan gitu minat dan bakat kreativitas mahasiswa gitu. Jadi berhubung juga ada mekanisme atau PKKMB di fakultas itu kita setelah itu akan ada itu pentas kreasi itu. Jadi sasarannya buat teman-teman mahasiswa baru. 2 periode lalu berarti pas aku maba ya? Benar banget. Ya, itu Meka Art ya berarti ya? Ya. Oh, tahu. Oke. Aku mau tanya lagi nih. Dari Maret sampai Mei itu Mas Alta sama Mas Kinan kan udah berjalan nih kabinetnya nih. Ya, benar. Itu kira-kira udah apa aja nih yang dijalani nih? Dari bulan Maret sampai Mei ya? Iya, sampai Mei sekarang. Mungkin pertama kalau misalkan di Maret tentu pasti kita ada open recruitment gitu ya. Karena kita baru membentuk kabinet kita. Itu mula-mula kita coba buat membentuk kabinet kita. Lalu mungkin selama kurun waktu 1,5 sampai 2 bulan, pertama kita udah melaksanakan program kerja upgrading, lalu ada training pengurus juga dan refreshing dari teman-teman personalia yang mungkin tadi baru terlaksana juga, dan dari teman-teman kementerian lain pun sebenarnya juga sudah banyak yang dilakukan. Mungkin dari Kemenkoan Aksosmas itu di minggu kemarin ya, minggu kemarin baru selesai melaksanakan gerakan teknik peduli gitu, di mana kita di situ coba untuk berkontribusi secara nyata, kita coba untuk berkontribusi secara langsung gitu kepada alam khususnya ya, karena gerakan teknik peduli kemarin itu kita ada menanam mangrove gitu, baik itu di Adkesma ataupun Kasrat pun juga sama, karena memang
mempunyai fokusan terkait dengan aspirasi dan memang itu juga selinier dengan misi yang kita bawakan juga terkait dengan fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini juga. Nah mungkin dari Mas Kinan ada lagi nggak Mas yang mungkin dari setiap Kemenkuannya? Oke, tadi udah disebutin dari Kemenkuan ISDK, terus ada Kosmas gitu. Mungkin kalau dari Respok itu kita udah ngelaksanain 2 kali visitasi sama teman-teman BEM FEB Unsur dan BEM U kemarin. BEM kemarin ya? Iya, tahu. Nah, terus habis itu dari Menkominfo pastinya udah terus untuk update sosial media mereka dan sebagainya. Kemudian dari teman-teman Dagri itu setiap bulannya pasti ada lingkar pimpinan, ada FDL untuk istilahnya menyamaratakan buat matriksnya biar nggak ada yang tabrakan antar lembaga gitu. Terus buat tadi Kemenkuan PM itu kemarin kita udah ada open recruitment untuk rangkaian acara besar dari PM sendiri itu tadi PKKMB di Fakultas Teknik, kemudian dari tadi POST juga kita udah open recruitment dan sebagainya. Yang nantinya ya insya Allah gitu di tanggal 23 nanti kita bakal ada opening dari POST sendiri atau olahraga dan seni teknik. Tanggal 23 ya? Iya benar. Tapi kalau dari mas-masnya sendiri itu bisa join nggak sih kalau buat POST, buat lomba-lombanya? Apa belum bisa? Sebenarnya kalau buat join bisa-bisa aja karena memang tidak ada aturan yang membuat istilahnya pengurus ataupun kita nggak boleh join ya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Iya. Tapi mau ikut POST? Kalau dibilang mau kan mau ya sebenarnya cuman ada seleksinya biasanya. Nah, tahu nih Mas kamu nggak karena minat bakatnya kan beda-beda. Ya, oke. Oke, ngomongin proker yang hangat-hangat dulu aja kali ya. Boleh. Yang baru tadi siang ya? Iya. Tadi siang kita ngapain tuh? Nah, tadi siang kan kita habis ke Wabung nih. Kita habis refreshing tadi siang. Nah, aku mau nanya ya buat kan tadi kan kita ada lomba renang. Nah, itu timnya Mas Alto sama Mas Kinan menang gak ya tadi? Nah, kebetulan karena presiden sama pres aku sama Angka tuh kompetitif. Gitu. Oh iya. Kita tuh individu. Gas tim ya? Iya, kita gas tim. Jadi kita buat perlombaan sendiri. Jadi aku dan Angka tuh berkompetitif siapa yang menang tadi sampai ke lap 5 apa ya? Sampai ke lap 5 ya? Iya. Bisa ya. Dan pasti aku yang menang. Oh. Ya karena memang Mas Kinan ini juga punya latar belakang yang cukup menarik gitu di dunia renang karena mungkin sejak kecil sudah diajarkan untuk berenang duyung gitu. Enggak, kebetulan waktu kecil tuh aku ada asma gitu. Dan waktu kecil tuh setiap bulan itu selalu kontrol untuk uap lah gitu. Kontrol uap jadi dilesin lah renang gitu jadi salah satu alternatif gitu. Itu makanya bisa berenang lah istilahnya gitu. Itu dilesin renang tuh buat asmanya biar better gitu ya? Biar gak parah banget apa gimana sih Mas? Iya benar, biar istilahnya pernapasannya tuh kuat lah gitu. Oh iya. Nah, Mas Vincent sendiri bisa berenang gak nih? Aku sendiri ya. Tadi kan dari cuma main-main kalau nggak salah ya. Cuma main prosotan ya tadi ya. Aku tuh sebenarnya bisa berenang. Cuman aku tuh bisanya gaya ini. Apa sih yang gini? Apa sih katak ya? Ya. Nah katak ya. Nah aku tuh bisanya gaya katak doang. Aku nggak bisa gaya bebas, nggak bisa. Kupu-kupu nggak bisa juga. Itu juga aku bisa gara-gara. Aku kan dulu kan diajarin papaku ya berenang ya. Di Umbul tuh kan tinggi banget 2 meter gitu kan. Nah aku berenang. Sebenarnya tuh tadinya aku nggak bisa ngambang kan, jadi berenang bentar, ntar dipegangin sama bapak aku, berenang bentar dipegangin. Nah aku mulai bisa ngambang tuh gara-gara pas aku lagi berenang, papa aku tuh mundur-mundur, kan orangnya tenggelam ya. Nah itu kepaksa bisa ngambang. Tapi gara-gara itu ya, puji Tuhan bisa renang sekarang. Memang harus terpaksa dulu biar terbiasa. Oke teman-teman, aku mau ingetin nih, jangan lupa ya nanti follow IG kita nih. Apa Mas? @BMFT Unsur. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih dari perjalanan periode ini dari Maret sampai Mei ya. Iya, benar. Kalau aku mau flashback dulu nih, kalau perjalanan Mas Kinan sama Mas Alta dari awal mulai karir di BEM itu gimana sih? Waduh, karir ya. Karir ya. Jangan mau itu kalau diceritain. Boleh sok atau Alta. Ya,
Oke, sebenarnya kalau aku sendiri gitu, sebenarnya aku nggak punya background apa-apa terkait dengan organisasi. Sejak SMP, SMA, aku nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Jadi emang ketika aku dulu di SMP dan SMA, mungkin kalau teman-teman yang lain itu ada yang ikut OSIS, MPK atau sebagainya, itu aku nggak pernah sama sekali gitu. Jadi pada saat itu adalah aku orang yang apatis gitu akan organisasi gitu. Apatis apa tuh Mas? Kalau udah tahu. Jadi aku tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Oh iya, fokus akademik berarti ya? Iya. Fokus nongkrong. Fokus nongkrong. Ya mungkin pada waktu SMA begitu. Nah jadi ketika masuk bangku kuliah, sebenarnya belum ada ketertarikan terkait dengan organisasi gitu. Pada saat tahun pertama aku masuk gitu sebagai mahasiswa, aku cuma pengen ikut aksi gitu atau demo gitu, karena mungkin kalau aku ngeliat ya mahasiswa itu, wah kayak kalau misalkan demo nih asik nih, seru nih. Keren ya demo ya. Aku pengen coba ikut itu sebenarnya. Oh iya. Cuman bukan tertarik ke organisasinya. Demonya aja tapi. Iya. Demonya aja. Itu pertama gitu. Makanya pada saat itu ya aku di tahun 2022 itu aku ikut ya open recruitment-nya dari BMFT karena aku tahu Kementerian Kastrat nih yang mengarah ke arah sana gitu ya. Tukang demo ya. Ya jadi ya aku coba, siapa tahu bisa nyobain nih. Udah. Akhirnya setelah melewati beberapa proses rangkaian, udah nih masuk nih aku di kepengurusan BMFT Unsur 2022. Nah cuman selama rentang waktu itu juga mungkin aku banyak belajar gitu, bahwasannya ketika aku masuk sebuah organisasi, ketika aku cuma pengen ikut aksi atau demonya itu ternyata nggak bisa gitu. Dalam artian ya ternyata ada tanggung jawab lain, ada tugas-tugas lain, dan ada hal-hal lain yang juga harus kita penuhi dan harus kita kerjakan gitu sebagai pengurus gitu. Nggak bisa enaknya doang ya, tetap Ya, ada tanggung jawab ya. Benar gitu. Jadi ya di situ aku mulai ikut ya kepanitiaan, baik itu ya mungkin di BEM sendiri dan mungkin di himpunan juga. Aku juga ikut kepanitiaan seperti itu. Cuman ya setelah beberapa waktu ya, ternyata asik juga nih ikut kepanitiaan. Nah itu berlanjutlah ketika di tahun 2023 gitu. Pada saat itu di tahun 2023 BEM FT periode kemarin kebetulan ya aku diberi kesempatan untuk melanjutkan Kementerian Kajian dan Aksi Strategis ini gitu. Jadi aku dipercaya untuk mungkin ditawarkan untuk menjadi menteri dari Kastrat ini nih. Nah, setelah aku pertimbangkan juga, wah ini menurutku potensi yang menarik gitu. Karena mungkin di situ juga aku belajar bahwasannya bagaimana sih kita bisa memimpin orang ketika menjadi menteri ataupun sebagainya gitu. Jadi di situ aku mulai belajar soal organisasi dan kepemimpinan juga, dan ya ketika periode 2023 itu mau berakhir gitu ya. Di situ rasanya ada beban moral gitu. Ketika kita mungkin aku ya sudah menjalankan BEM ini selama 2 periode, dan tentu aku ada keinginan gitu bahwasannya BEM ini juga bisa berlanjut. Dalam artian aku pengen jadi pionir juga gitu. Aku ingin jadi pionir yang mana aku bisa memperkarsari dari BEM ini mau dibawa ke arah mana gitu. Nah dari moral yang ada dalam diri aku, ya aku coba buat ngajak orang, jadi maskinannya aku ajak buat ya kita bareng-bareng buat melanjutkan BMFT Unsur ini mungkin menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu latar belakang aku dari sejak menjadi mahasiswa gitu ya sampai dengan hari ini bisa dapat kesempatan buat jadi presiden BMFT periode ini juga. Mungkin itu kalau dari aku. Kalau dari Mas Kinan sendiri gimana? Oke, kalau dari aku mungkin latar belakangnya agak terbalik banget sama Mas Alta gitu. Kalau Mas Alta tadi apatis, nggak ikut keorganisasian dari SMA dan sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi,
aku memang udah aktif gitu dari SMP di OSIS, terus kemudian lanjut juga di SMA OSIS gitu. Dan mungkin jadinya ketagihan gitu untuk ikut sebuah organisasi. Kenapa? Karena selama di SMP, selama di SMA, untuk ikut OSIS itu tuh selalu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar punya antusias, punya keinginan untuk bisa improvement diri lah gitu. Jadi itulah yang membawa aku untuk di masa perkuliahan ini, untuk aku harus mencoba gitu, selain dari sisi akademik, tapi aku juga harus ikut berorganisasi gitu. Ketemu sama orang-orang baru, sama pemikiran baru, sama latar belakang yang baru, yang mungkin ada yang bentrok sama aku, tapi aku bisa belajar banyak di situ gitu. Makanya pada periode 2022 itu aku mencoba untuk mendaftar juga di BEM. Kenapa pilih karena BEM? Karena aku mau mencoba untuk mencari relasi yang seluas mungkin lah gitu. Karena kalau misalkan di BEM kan kita ketemu dari jurusan lain, kalau di fakultas itu ada 5 gitu. Jadi setidaknya aku bisa nih ketemu teman-teman yang mungkin seangkatan ataupun cutting dan ada tingkat gitu dari jurusan-jurusan lain lah gitu. Kemudian di periode 2022 aku mencoba daftar, tapi aku tuh fun fact-nya adalah aku nggak daftar di kementerian yang waktu itu aku jalanin gitu. Jadi aku tuh daftar di Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Mahasiswa atau KPM dan Pengabdian Masyarakat gitu. Tapi pada saat itu aku waktu ada form untuk bersedia untuk dipindahkan, itu aku bersedia gitu. Jadi pada saat pengumuman itu tuh aku dimasukin ke Kementerian Medcreminfo, Medcreminfo gitu. Tapi pada saat itu ya aku menganggap ya udah nggak apa-apa gitu. Toh dari aku sendiri di kementerian atau lingkungan Medcre atau Medcom itu ya aku udah sering laluin lah gitu. Jadi ya mungkin aku bisa belajar banyak lebih lagi, istilahnya hal yang dasarnya aku punya, aku bisa improve sendiri lah gitu. Udah selama satu periode ternyata sesuai harapan aku gitu, dari lingkungan kementeriannya sendiri, lingkungan organisasi BEM-nya sendiri itu benar-benar dikelilingi sama orang-orang yang istilahnya banyak mengayomi, banyak mengajarkan istilahnya hal-hal yang mungkin dasar kayak kepemimpinan. Oh ternyata gini ya rasanya ada sama kakak tingkat yang 2 tahun di atas kita gitu. Waktu itu kan kita masih semester 2 ya. Kemudian di periode selanjutnya gitu, mungkin sama halnya sama Mas Alsa gitu, aku juga berkesempatan untuk ditawarkan gitu untuk menjadi Menteri Medcreminfo gitu. Pada awalnya aku sangat ingin lanjut untuk BEM, cuman aku nggak expect kalau misalkan aku bakal ditawarin jadi menteri gitu. Dan pada saat itu keputusan aku adalah aku mau gitu. Kenapa? Karena mungkin di luar dari banyak hal yang bisa aku dapat, tapi aku juga ngerasa gitu di Kementerian Medcreminfo ini masih bisa loh, banyak hal yang masih bisa untuk dikerjakan, masih bisa untuk ditingkatkan lagi gitu. Mungkin dari segi mekanisme, dari segi program kerja dan agenda kerja yang bisa ditingkatin lagi, konsepnya dan sebagainya gitu. Jadi pada saat itu aku bersedia gitu untuk menerima jabatan sebagai Menteri Medcreminfo gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu banyaklah dobrakan-dobrakan yang istilahnya aku sebagai Menteri Medcreminfo itu aku buat gitu. Jadi mungkin ada company profile gitu dari 2 periode sebelumnya itu. Company profile mungkin karena pada saat itu COVID ya, itu tuh hanya YouTube tampilan saja gitu di YouTube. Cuman pada periode aku mencoba untuk mengusung dan membuat konsepan baru gitu, karena mungkin company profile itu jadi salah satu goals aku juga gitu sebagai menteri. Kalau misalkan company profile-nya company profile BEM aku harus membuat seperti itu gitu. Dan pada saat itu ketika aku ketemu sama teman-teman Medcreminfo aku gitu, mereka tuh antusias gitu untuk bisa mewujudkan hal yang mungkin sevisi lah sama aku gitu. Oh ternyata didukung nih sama teman-teman. Dan pada akhirnya tercapailah itu company profile yang istilahnya bisa teman-teman tonton di YouTube BMFT Unsut. Kalau kalian belum follow atau belum subscribe sekarang juga gitu. Terus setelah itu periode selesai, yang menjadi mendorong aku lah gitu, untuk menjadi
temannya pendamping Pendamping, Mas ya. Alta gitu selama 1 periode lagi adalah yaitu tadi berbagi moral gitu. Ketika aku ngobrol sama Alta, ternyata ada hal yang kita rasain sama gitu. Ketika kita udah selama 2 periode ngejalanin BEM, terus di tahun kedua kita sama-sama pada saat itu menjadi menteri muda di kabinet 2023, ada hal yang kita sama rasain itu beban moral juga gitu. Ketika kita udah ngejalanin 2 periode dan kita terlibat sebagai pimpinan tuh sangat mungkin dirasa sangat disayangkan gitu ketika apa hal yang udah diupayakan dan diusahakan oleh teman-teman pimpinan dari periode 2023 tapi tidak bisa maksimal ataupun berubah dan sebagainya. Ya itu tadi kita nggak mau ada itu gitu. In a good ways ya maksudnya gitu. Jadi kayak kita tetap mencoba untuk mempertahankan apa yang udah dibangun dari nol lagi dan sebagainya gitu. Jadi aku bersedia gitu untuk mendampingi Alta jadi wakil presiden. Oke. Tapi dari Mas Kinan kan tadi daftarnya apa KPM ya? Iya benar. KPM sama apa? Pengabdian masyarakat Mas. Itu pindah ke Medcre kan kayak lumayan jauh gitu. Iya. Emang nggak kagok gitu Mas? Sebenarnya apa ya? Kalau di Medcre-Info sendiri itu memang menjadi divisi yang aku mau juga gitu. Cuman untuk di BEM ini aku mau mencoba mengekspor lebih luas lagi, lebih jauh lagi gitu. Coba di KPM, coba di Apengmas gitu yang benar-benar turun langsung ada aksi nyatanya lah gitu. Itu sih. Kalau Mas Alta kan dari awal kan apatis gitu. Iya. Gimana nggak kagok langsung organisasi langsung 3 tahun ya 3 periode. Ya sebenarnya kalau dibilang kagok atau misalkan mungkin kaget ya, itu ya sebenarnya cukup kaget juga gitu karena memang apa yang aku inginkan, apa yang menjadi tujuan aku ketika di awal aku ingin masuk BEM gitu khususnya, itu beda jauh gitu. Tapi tapi di dalamnya itu syukurnya banyak teman-teman aku juga yang istilahnya ngebantu aku juga untuk mendorong bagaimana caranya kita bisa ya bertumbuh, berkembang ya agar kita juga bisa Adaptasi ya. ya adaptasi juga. Dari awalnya pengen demo doang sampai jadi presbin bro, gila. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Alta. Oke, Mas Kinan sama Mas Alta. Tadi kan kita udah ngomongin banyak nih dari flashbacknya Mas Kinan sama Mas Alta dan lain-lain lah, banyak lah. Nah, setelah aku tanya-tanya tadi, ternyata teman-teman dari KBMFT juga punya pertanyaan nih. Dan kita udah buka sesi Q&A di IG BMFT Unsur. Mungkin aku bacain aja kali ya. Iya boleh. Jadi dari kita tuh udah ngambil 3 pertanyaan yang menurut kita paling menarik lah dari semua pertanyaan yang ada. Buat pertanyaan pertama itu ada dari Mbak @inggitrip_. Oke, aku bacain ya. Oke. Pertanyaan pertama, gimana ngadepin kalau ada konflik internal? Oke, konflik internal ya. Sebenarnya menarik ini pertanyaan memang. Ketika kita berbicara soal konflik internal, tentu dalam sebuah organisasi yang namanya konflik, perbedaan pendapat ataupun kayak perbedaan pemahaman tentu pasti ada gitu. Nah, mungkin dalam berjalannya suatu organisasi itu nggak ada hal-hal seperti itu gitu karena memang itu hal-hal yang wajar dan normal gitu. Nah, bagaimana cara kita buat mungkin menangani konflik-konflik internal itu sendiri? Mungkin sejauh ini BMFT terus berjalan ya selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Mungkin belum terlalu banyak gitu ya konflik-konflik internal yang terjadi gitu di internal BMFT itu sendiri ya karena memang kita juga punya kementerian personalia gitu yang salah satu tujuan dan fungsinya juga adalah bagaimana caranya teman-teman dari internal kabinet di BMFT ini juga bisa harmonis gitu dalam artian ya itu menjadi salah satu fungsinya gitu. Dan memang ketika adanya konflik-konflik internal itu kita di BMFT juga punya struktural nih. Kita ada struktural jadi kita coba bagaimana sebesar apa sih konflik internal yang ada di BMFT itu sendiri gitu. Jadi ketika memang hal itu bisa diselesaikan gitu di lingkup
kementeriannya masing-masing, tentu itu merupakan sebuah hal yang positif gitu ya. Cuma tetap gitu ada kontribusi kita juga sebagai pres dan wapres mungkin ya, ketika mungkin ada konflik-konflik yang seperti itu, karena kita pun di lingkup pimpinan dari BEM FT itu sendiri juga kita punya asas keterbukaan bahwasanya memang ketika memang ada hal-hal yang seperti itu ya kita coba diskusikan bareng-bareng bagaimana kita coba cari solusinya yang terbaik gitu. Jadi gimana caranya solusi atau langkah yang diambil nih juga merupakan langkah yang terbaik gitu. Jadi dari personal setiap orangnya pun enak, dari kita sebagai pimpinan juga enak gitu. Win-win solution ya. Benar. Kita selalu mengedepankan hal-hal seperti itu gitu buat menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang mungkin terjadi di internal dari BEM FT itu sendiri. Dari Mas Kinan mau nambahin mungkin? Oke, ya paling namanya kita bersosialisasi gitu, pasti ada kalanya kita bentrokan, ada kalanya kita emang satu visi, ada kalanya kita bentrokan gitu. Paling peran aku dan Alta sebagai presiden wapres adalah bagaimana kita juga menciptakan gitu lingkungan dari internal kepengurusan BEM FT Unsut ini sendiri harmonis lah gitu. Mulai dari peran kita untuk di setiap kementeriannya gitu, ketika mereka ada ramen, ketika mereka lagi melaksanain proker dan agenda kerja, pastinya kita turun gitu untuk tahu dan untuk paham gitu siapa PJ-nya dan sebagainya gitu. Pun itu juga udah menjadi kewajiban aku dan Alta gitu, ketika kita punya kepengurusan di BEM FT Unsut, kita memang harus kenal ke seluruh fungsionarisnya gitu. Dan semisal gitu, ketika memang ada permasalahan sebagainya, itu udah ada alurnya sendiri, bagaimana ada juga peran kementerian personalianya juga gitu. Ya tadi balik lagi peran aku dan Alta gimana sih caranya untuk menciptakan lingkungan di internal kepengurusan itu dengan harmonis dan baik juga gitu, selain dari teman-teman kementerian personalia gitu. Oke, aku mungkin langsung lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Oke, semoga tadi jawabannya menjawab ya. Kurang lebihnya sih kayaknya menjawab ya teman-teman ya. Aku lanjut, ada dari @agsmsthf, siapa ya? Agus Mustafa ya? Agus Mustafa, oke. Buat pertanyaan kedua, mungkin tantangan pas jadi pres wapres itu apa sih Mas? Berat lagi nih. Berat lagi. Kayak pertanyaan-pertanyaan dari KBMFT ini benar-benar kritis gitu ya, agak ya berat juga ya. Iya. Tantangan ya, menarik juga sebenarnya ketika kita berbicara soal tantangan-tantangan ini, karena memang ya pasti dalam kita berorganisasi pun juga sama gitu, tantangan pasti ada. Pasti ada ya. Pun ketika kita ingin memulai hal itu pun juga ada tantangannya. Contoh ketika misalkan pada waktu itu dari aku sama Kinan coba meyakinkan diri gitu untuk oke, kita mau nih buat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tentu sebelum kita sampai ada di tahap itu ada tantangan yang paling awal nih. Kita harus mempersiapkan gitu. Apa sih yang ingin kita bawakan untuk BEM FT 2024? Apa visi misi yang ingin kita canangkan untuk BEM FT periode 2024 itu gitu. Dan mungkin itu juga ya bukan suatu hal yang mudah gitu ketika kita berdiskusi. Tentu di situ juga adanya perbedaan-perbedaan pemikiran, bagaimana cara kita menyatukan hal-hal seperti itu juga ya menjadi suatu tantangan gitu. Tapi ya alhamdulillah terselesaikan gitu, tantangan-tantangan seperti itu ya bisa kita selesaikan. Pun ketika BEM FT ini sudah berjalan juga tentu ada gitu tantangan-tantangan baik itu dari internal ataupun eksternal, itu juga ada gitu. Ya tantangan-tantangan itu juga sebenarnya bersifat kompleks gitu. Jadi kadang ada tantangan-tantangan yang memang tidak terduga yang datangnya dari eksternal. Jadi ya itu semua lebih dirasakan sebenarnya ketika di setiap kementeriannya gitu. Tapi kita sebagai pres dan wapres pun juga kita memiliki tanggung jawab gitu. Kita memiliki moral bahwasannya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari setiap kementeriannya saja gitu. Tapi kita sebagai pimpinan tertinggi pun kita sadar bahwasannya itu tanggung jawab bersama, karena memang dari aku mungkin ya ketika
BEM ini berjalan, aku pengen ya ketika menyelesaikan suatu masalah atau tantangan juga, oke kita bareng-bareng gitu. Ketika memang ada hal yang perlu didiskusikan, oke kita diskusikan gitu mungkin. Berarti tadi kalau ada masalah, kalau ada tantangan kayak tadi itu lewatinnya bareng-bareng ya tetap ya. Pasti. Dan tetap terlewatkan juga kan akhirnya kan. Pasti. Ya. Buat dari Mas Kinan sendiri gimana Mas? Ada yang tersulit gak misalkan gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya, maksudnya ya sama semua lah gitu. Tadi yang Alta juga sebutin, tantangannya sifatnya kompleks banyak gitu. Pun dari setiap kementerian pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Ya balik lagi gimana Alta dan aku gitu sebagai kreatif untuk selalu ada untuk kabinet Gelora Cipta ini, karena sejatinya ya kita bertanggung jawab penuh gitu, nggak hanya sama setiap kementerian gitu. Makanya tadi kayak di setiap kegiatan perkementerian itu ya menurut aku dan Alta, sosok kita berdua tuh wajib ada gitu. Kehadiran kita tuh istilahnya pasti diperluin gitu. Entah kita cuman istilahnya datang, oh ikut diskusi, atau misalkan mereka cuman sedang main gitu ya, kita ikut. Kalau misalkan diperbolehkan ikut ya kita bakal ikut gitu. Kita bakal istilahnya apa ya, gimana caranya kalau misalkan ada obrolan-obrolan tentang masalah ya kita bisa tahu gitu, kita bisa selesai bareng-bareng gitu. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ya boleh. So, Pertanyaan ketiga ada dari Konsa Azara. Konsa Azara. Mau tahu dong, Kak Alta dan Kak Kinan ingin menerapkan jenis gaya kepemimpinan apa di BMFT ini? Boleh langsung dijawab mungkin. Oke. Terkait dengan gaya kepemimpinan ya. Kalau dari aku sendiri gitu mungkin nggak jauh berbeda sama Kinan juga gitu. Mungkin aku juga pernah baca buku dari Lewin gitu ya terkait dengan gaya kepemimpinan Lewin. Di situ ada 3 gaya kepemimpinan yang dijelaskan mungkin ya. Dan salah satu gaya kepemimpinan yang kita coba adaptasikan ke teman-teman dari fungsionaris BMFT itu adalah terkait dengan gaya kepemimpinan demokratis gitu. Jadi demokratis di sini berarti kita ingin gitu bahwasannya kepemimpinan yang kita jalankan itu juga bukan kepemimpinan yang otoriter, kita istilahnya cuman nyuruh ataupun kita istilahnya tidak menerima kritik dari fungsionaris, itu enggak gitu. Jadi kita ingin setiap fungsionaris itu tahu apa yang ingin mereka dapatkan di BEM gitu. Jadi ketika teman-teman fungsionaris ini juga masuk atau ikut menjadi bagian dari BMFT ini juga, teman-teman pengurus itu juga bisa mengembangkan inovasinya, teman-teman pengurus juga bisa berinovasi, dan ketika memang ada suatu kebijakan atau mungkin suatu kegiatan baik itu program kerja ataupun agenda kerja yang mungkin memang masih ada nih yang perlu diperbaikin, ya di situ kita bisa ngasih saran, kita bisa ngasih kritik gitu. Jadi check and balance antara pengurus, pimpinan, dan organisasi itu juga berjalan dengan baik gitu. Jadi ya gaya-gaya kepemimpinan seperti itu gitu yang ingin mungkin aku terapkan gitu ya di BMFT Unsur 2024 ini, agar apa tujuannya ya, agar semuanya pun bisa nyaman. Jadi ketika kita menjalankan satu periode ini bukan karena suatu keterpaksaan, tapi memang karena kita ingin mempunyai value yang lebih, kita ingin berinovasi lebih gitu untuk kemampuan diri kita sendiri ataupun untuk kebermanfaatan orang lain juga. Mungkin seperti itu. Dari Mas Kinan mau nambahin mungkin? kalau dari aku ya paling sama gitu, karena gaya kepemimpinan yang kita diskusiin antara aku dan Alta ya kita udah diskusikan gitu, kita mau bawa seperti apa untuk satu periode ke depan di kabinet Gelora Cipta ini gitu. Maka tadi ketika memang ada kegiatan program kerja atau agenda kerja di setiap kementeriannya ya kita hadir di situ gitu. Jadi teman-teman dari fungsionaris kabinet Gelora Cipta ini benar-benar merasakanlah kehadiran kita di situ gitu. Jadi istilahnya kita senantiasa selalu berada di sekitar mereka juga, apapun yang mereka kerjain, entah itu program kerja atau agenda kerja gitu. Itu sih. Oke. Gimana teman-teman, cukup menjawab lah ya tadi jawaban dari Mas Kinan sama Mas Alta. Mungkin aku mau bilang makasih untuk @inggitrip, @Agus Mustafa, dan @Ponsa Azara yang udah nanya pertanyaan yang menarik tadi ya.
Mungkin buat selanjutnya karena mungkin udah lumayan lama ya kita podcast ya. Mungkin aku mau tutup podcastnya gitu. Makasih buat Mas Gina dan Mas Alta yang udah datang untuk podcast kali ini. Mungkin dari teman-teman jangan lupa nonton podcast kita ada di YouTube sama Spotify ya. Nanti mungkin bisa cek linknya aja deh di bawah sini ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Dadah.